Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-52 dan 53 dari surah Al-A'raf. Ayat 52 dan 53 dari surah Al-A'raf adalah menerangkan tentang pemberitahuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ia adalah kebenaran yang pasti akan terjadi seperti yang diberitahukan. Apa yang diberitahukan oleh Al-Quran? Contohnya yang diberitahukan oleh Al-Quran bahwasanya orang-orang yang kafir ketika di dunia yang menolak kebenaran, menolak Al-Quran sebagai kitab suci, menolak para rasul yang menyampaikan kebenaran, orang-orang kafir itu nanti di hari akhirat akan disiksa. Mereka akan disiksa di dalam api neraka. Itu adalah pemberitahuan Al-Quran. Pemberitahuan Al-Quran itu pasti akan berlaku. Seperti apa yang diberitahukan, seperti itu nanti yang akan terjadi. Maka Al-Quran itu adalah kitab kebenaran. Maka kita letakkan judul pembahasan kita, Kebenaran Al-Quran. Seperti apa yang diberitahukan, seperti itu yang akan terjadi. Maka apabila pemberitahuan Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar, pasti maka hendaklah pemberitahuan Al-Quran itu dijadikan sebagai pelajaran, dijadikan sebagai peringatan. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman. Jangan sampai seperti yang diberitahukan oleh Al-Quran berupa siksaan yang dijanjikan ke atas orang-orang yang kafir itu berlaku pula pada diri kita. Na'udzubillah, jangan sampai. Apabila berlaku, maka nanti akan menyesal. Penyesalan di hari akhirat, penyesalan yang tidak ada gunanya. Jadi apa yang berlaku tentang orang-orang kafir di hari akhirat diberitahukan oleh Allah melalui Al-Quran untuk dijadikan sebagai peringatan, sehingga kita menjadi berhati-hati dan berwaspada, sehingga tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang pemberitahuan Al-Quran yang benar, bahwasanya apa yang diberitahukan itu pasti akan berlaku.
Nah, yang diberitahukan oleh Al-Quran diantaranya yang disebutkan dalam ayat ini adalah kesudahan dari orang-orang kafir itu adalah disiksa di dalam api neraka. Itulah dia kesudahan orang-orang kafir, disiksa di dalam api neraka. Kemudian apabila sudah masuk ke dalam api neraka, mengetahui bahwasanya tidak ada penyelesaiannya kecuali salah satu dari dua atau kedua-duanya sekali, yaitu pertama, ada yang akan menolong sehingga dapat dijauhkan dari siksaan tersebut, atau yang kedua, dikembalikan ke dunia kemudian memperbaiki diri dengan bertaubat, kemudian tidak lagi melakukan keburukan berupa kekufuran, segera beriman. Itu adalah penyelesaiannya, penyelesaian dari siksaan di api neraka. Tetapi apakah penyelesaian itu akan terlaksana, akan berlaku? Tidak. Karena kalau sudah masuk dalam api neraka, siapa lagi yang akan bisa menolong? Tak ada yang bisa menolong. Akan mungkinkah kembali ke dunia? Tak akan mungkin kembali ke dunia. Tetapi itulah yang diinginkan oleh orang-orang kafir di dalam neraka. Berarti keinginan mereka itu adalah keinginan yang sia-sia, keinginan yang tidak ada gunanya, sebab tidak akan menjadi kenyataan. Nah, keinginan yang seperti itu, meskipun ada juga keinginan, padahal keinginan itu keinginan yang sia-sia, ia adalah siksaan tambahan ke atas siksaan yang mereka jalani. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Apa kaitannya dengan ayat sebelum ini? Kaitannya sangat jelas sekali, yaitu ayat sebelum ini menerangkan tentang keadaan penghuni neraka di dalam neraka, yaitu mereka haus, mereka inginkan minuman, mereka minta dari penghuni surga, tapi penghuni surga mengatakan Allah mengharamkannya ke atasmu. Mereka menginginkan makanan, mereka minta ke penghuni surga mengatakannya Allah mengharamkan makanan untukmu, tidak ada makanan untukmu dari surga. Begitu juga minuman. Kemudian diterangkan dalam ayat sebelum ini apa sebabnya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Sebabnya adalah pertama, mereka menjadikan agama sebagai senda gurau. Yang kedua, mereka menjadikan agama sebagai mainan. Yang ketiga, kehidupan dunia telah menipu dan memperdaya mereka. Karena tiga perkara ini, maka dimasukkanlah mereka ke dalam neraka. Karena tiga perkara ini, menjadikan agama sebagai senda gurau, mainan, kemudian kehidupan dunia ini menipu mereka, maka mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka ketika di dunia tidak mau beriman kepada Allah, ketika di dunia mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, padahal mereka diciptakan adalah untuk beribadah. Beribadah maknanya tunduk dan patuh kepada Allah. Mereka telah gagal dalam ujian hidup ketika di dunia, maka dimasukkanlah mereka ke dalam api neraka. Nah, kesudahan mereka, yaitu dimasukkan ke dalam api neraka, itu sudah diberitahukan oleh Allah melalui Al-Quran ketika di dunia. Nah, jadi pemberitahuan tentang kesudahan orang-orang yang menolak kebenaran, yang kafir, kesudahan mereka adalah di dalam neraka, itu sudah diberitahukan di dalam Al-Quran. Maka pemberitahuan Al-Quran itu adalah pemberitahuan yang pasti akan terjadi, pasti akan berlaku. Bahkan pemberitahuan yang seperti itu dijelaskan dengan sangat terperinci sekali, bahwasanya kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini yang dibuat oleh manusia, maka manusia itu akan masuk ke dalam api neraka. Begitu juga sebaliknya, kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, pemberitahuan Al-Quran itu terperinci, jelas sekali, detail. Nah, apabila telah diberitahukan dengan terperinci ketika di dunia, maka semestinya mereka segera beriman. Tetapi mereka pula memilih kekafiran, maka seperti apa yang diberitahukan, seperti itu yang
berlaku. Seperti apa yang diberitahukan di dunia, seperti itu yang berlaku di hari akhirat. Jadi kaitan antara dua ayat yang akan kita pelajari ini dengan ayat yang sebelumnya sangat erat sekali, yaitu menerangkan lebih lanjut tentang keadaan penghuni neraka di dalam neraka. Kalau sebelum ini menggambarkan tentang penghuni neraka meminta minuman dan makanan kepada penghuni surga, sekarang pula penghuni neraka itu meminta supaya ada penolong yang akan menolong mereka, atau diberi peluang untuk kembali ke dunia, karena hanya itu sajalah yang akan bisa menyelamatkan mereka dari siksaan. Tetapi kedua-dua itu tidak akan mungkin terjadi. Maka menyesal di dalam neraka, penyesalan yang terlambat, penyesalan yang tidak ada gunanya. Ini sebagai muqaddimah dari dua ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan tafsirkan ayat ini, namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Mudah-mudahan dengan pahala itu Allah berikan balasan berupa kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kebaikannya adalah berupa akal fikiran kita dijernihkan, sehingga kita dapat memahami ayat ini dengan baik, dengan benar. Kemudian hati kita disucikan, sehingga kita dapat menjadikan ayat Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman. Kemudian badan kita disehatkan, sehingga kita dapat melakukan amal saleh dan ketaatan. Kemudian diperkenankan pula kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain, sehingga kita mendapatkan kebaikan yang tidak henti-hentinya, yaitu berterusan saja. Selagi orang memanfaatkan ilmu kita, maka selama itu pula kita mendapatkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hal yanzuruna illa ta'wilah Yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Allah berfirman, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilm. Walaqad, dan sesungguhnya, ji'nahum, kami telah mendatangkan kepada mereka. Siapa kami di sini? Allah. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang telah disebutkan sebelum ini, yaitu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yaitu yang menjadikan agama sebagai senda gurau dan main-mainan, kemudian yang telah ditipu oleh dunia. Kami telah mendatangkan kepada mereka bikitabin, suatu kitab. Kitab yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Oh, berarti ayat ini tentang penduduk kota Mekah, yang mana Rasulullah telah menyampaikan kitab suci Al-Quran kepada mereka, tapi mereka menolaknya. Fassalnahu, kami telah menjelaskan kitab suci Al-Quran itu ala ilmin, atas ilmu, yaitu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luas. Hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Hudan sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan sebagai rahmat, liqaumin, bagi kaum, yu'minun, yang beriman. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab suci Al-Quran kepada mereka, dan kami telah memperincinya
atas ilmu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini ayat yang ke-52. Ayat berikutnya, hal yanzuruna illa ta'wila, hal tidaklah, yanzuruna mereka menunggu. Siapa mereka? Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu, yang menolak Al-Quran. Illa, kecuali, tidaklah mereka menunggu kecuali ta'wilah, ta'wilnya, ta'wil Al-Quran. Ta'wil Al-Quran maknanya berlakunya pemberitahuan yang disampaikan oleh Al-Quran. Apa yang diberitahu oleh Al-Quran? Kesudahan dari orang-orang yang kafir itu adalah siksaan dalam api neraka. Nah, itulah dia pemberitahuan Al-Quran. Yauma ya'ti ta'wiluhu, yauma pada hari, ya'ti datang, ta'wiluhu berlakunya pemberitahuan Al-Quran itu, yaitu siksaan ke atas orang-orang yang kafir. Yaqulu, maka berkatalah alladzina nasuhu, orang-orang yang telah melupakannya. Melupakan apa? Melupakan Al-Quran atau melupakan hari akhirat sebagai hari pembalasan. Min qablu, dahulu ketika di dunia. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Qad ja'at, sesungguhnya telah datang, rusulu rabbina, rasul-rasul Tuhan kami. Baru mengaku di dalam neraka. Sungguh telah datang rasul-rasul Tuhan kami bil haqq, dengan kebenaran. Mestinya mengaku jangan dalam neraka, mengaku di dunia. Tapi itulah pengakuan mereka. Fahallana min syufa'a, fahallana, maka apakah ada bagi kami, min syufa'a, dari penolong-penolong, fayashfa'u lana, yang akan menolong bagi kami. Nah, itu permohonan, keinginan mereka. Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, atau nuraddu, kami dikembalikan ke dunia, fa na'mal, sehingga kami akan beramal, akan berbuat, ghairal ladzi, tidak yang kunna na'mal, yang telah kami kerjakan, atau selain dari yang kami kerjakan. Dulu kami mengerjakan perbuatan tercela, menyekutukan Allah. Maka kalau kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan menyekutukan Allah lagi. Kami akan mentauhidkan Allah. Tapi akankah dapat kembali ke dunia? Tidak akan. Qad khasiru anfusahum, qad, sungguh, khasiru, mereka telah merugikan, anfusahum, diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, wa dhalla, maka hilanglah atau lenyaplah, anhum, dari mereka, ma kanu yaftarun, apa-apa yang mereka ada-adakan. Apa yang mereka ada-adakan sebagai sesembahan selain dari Allah? Berhala atau patung. Maka apakah ada lagi patung yang mereka sembah itu dalam neraka yang akan membantu mereka? Tak ada. Patung-patung itu pun juga dibakar dalam api neraka. Jadi mereka bersama Tuhan mereka akan dibakar dalam api neraka. Maka lenyaplah apa-apa yang dahulu mereka ada-adakan sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulang dari pangkal ayat 53. Tidaklah mereka tunggu kecuali berlakunya kebenaran Al-Quran, yaitu pemberitahuan tentang siksaan ke atas orang-orang yang kafir. Hari datang berlakunya kebenaran Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang telah melupakannya sebelum itu, yaitu ketika di dunia, sungguh telah datang rasul-rasul Tuhan kami dengan kebenaran. Maka adakah bagi kami dari penolong-penolong yang akan menolong bagi kami, atau kami dikembalikan ke dunia sehingga kami beramal selain dari apa yang telah kami lakukan dahulu ketika di dunia?
Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah atau hilanglah dari mereka apa-apa yang mereka ada-adakan. Jadi ringkasan dari dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang kebenaran Al-Quran yang memberitahukan bahwasanya kesudahan dari orang-orang kafir ketika di dunia ini apabila mereka dimasukkan ke dalam api neraka nanti di hari akhirat adalah seperti mana yang diberitahukan bahwasanya mereka akan disiksa, maka kesudahan mereka adalah disiksa. Seperti apa yang diberitahukan, seperti itu yang berlaku. Kemudian apabila mereka sudah dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian mereka minta supaya ada yang menolong mereka, tapi tidak ada lagi yang menolong mereka. Mereka meminta supaya dikembalikan ke dunia, tapi tak akan mungkin lagi kembali ke dunia. Maka ketika itu menyesal, tetapi penyesalan yang terlambat. Penyesalan yang tidak terlambat adalah penyesalan ketika nyawa belum lagi dicabut dari badan. Selagi nyawa masih di kandung badan, di badan masih hidup, menyesal, kemudian bertaubat, memperbaiki diri, kemudian melakukan ketaatan dengan keimanan kepada Allah, maka mudah-mudahan taubat akan diterima, maka mudah-mudahan akan dipelihara dari siksaan api neraka, diselamatkan dari siksaan api neraka. Jadi dua ayat ini adalah sebagai peringatan bagi kita orang-orang beriman supaya lebih menjaga keimanan kita. Kemudian untuk orang yang belum beriman apabila mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini, karena ayat Al-Quran pada masa Rasulullah itu disampaikan kepada semua manusia. Kepada orang beriman bertambah iman mereka, kepada orang kafir mudah-mudahan mereka berhenti dari kekufuran mereka, kemudian segera beriman kepada Allah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Mudah-mudahan kita akan dapat mengetahui kandungan ayat sehingga bisa dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman di dalam hidup. Allah berfirman, "Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin." Walaqad, dan sesungguhnya. Dan apabila kata dan di pangkal ayat, berarti ayat ini melanjutkan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang apa? Tentang penghuni neraka. Ini pun juga tentang penghuni neraka. Oh, berarti ayat-ayat ini adalah kumpulan yang menerangkan tentang penghuni neraka. Kumpulan ayat yang kesemuanya menerangkan tentang penghuni neraka. Laqad, lam ini disebut lamul qasam. Lam qasam artinya lam sumpah. Nah, karena yang berfirman adalah Allah, berarti yang bersumpah adalah Allah. Apabila Allah bersumpah dalam menyampaikan ayat ini, bermakna ayat ini tegas. Karena apabila Allah bersumpah, berarti tujuannya adalah untuk menegaskan ayat tersebut. Apabila Allah menegaskan ayat, berarti perhatikanlah ayat tersebut. Jangan abaikan. Jangan sampai membacanya kemudian tidak memahami kandungannya dan tidak memperhatikan kandungan yang ada di dalamnya. Apabila Allah menegaskan penyampaian ayat dengan bersumpah, berarti perkara itu adalah perkara penting yang mesti diketahui. Jangan sampai tak tahu. Jangan sampai tak tahu, karena apabila tidak tahu nanti bisa lalai. Nah, apabila lalai kemudian tidak menjalankan kebenaran seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, maka nanti akan menyesal, karena akan diberi balasan berupa siksaan. Orang yang lalai menjadikan agama sebagai senda gurau, menjadikan agama sebagai mainan, kemudian lalai sehingga dapat tertipu dan terpedaya oleh kesenangan dunia, maka kesudahannya adalah siksaan di dalam api neraka. Itulah yang akan diterima. Dan sesungguhnya, nah,
Jadi apabila disebut kata sesungguhnya, di dalamnya ada sumpah, kemudian ada harfu tahqiq. Harfu tahqiq ini maknanya huruf yang menerangkan betul akan terjadi. Betul akan terjadi. Seperti mana yang diberitakan oleh Allah, maka akan terjadi. Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwasanya Allah memang telah mendatangkan Al-Quran. Betul Allah telah mendatangkan Al-Quran? Ya, betul. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau tidak percaya itu adalah firman-firman Allah, maka datangkanlah yang seumpama dengan Al-Quran itu. Maka pada masa dahulu orang-orang Arab yang menolak kebenaran, ketika ditantang mereka untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran, mereka tak mampu, maka terbuktilah Al-Quran itu sebagai kitab suci firman Allah yang datang dari sisi Allah. Tetapi mereka tetap juga ingkar, bermakna mereka adalah orang-orang yang sombong, tidak mau mengikuti kebenaran. Tahu tidak iblis itu dahulu bahwasanya Allah lah yang memerintahkannya untuk bersujud kepada Nabi Adam? Tahu. Apabila Allah yang memerintah, tak boleh diingkari. Tapi iblis mengingkarinya juga. Mengapa sebab mengingkarinya? Padahal tahu, kesombongan. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada mereka. Mereka siapa? Kalau pada masa dahulu ketika ayat ini turun, yaitu penduduk kota Mekah. Tapi jangan bawa ayat ini ke penduduk kota Mekah saja, sebab ayat ini menjadi pelajaran bagi semua, sampai ke penduduk Pekanbaru ini. Nah, kalau kita bawa ke kota ini, atau penduduk Indonesia ini, atau penduduk mana saja bangsa yang ada di muka bumi ini, sesungguhnya Allah telah mendatangkan kepada mereka kitab suci, fassalnahu, yang kami telah menjelaskannya dengan terperinci. Kalau disebutkan telah menjelaskan dengan terperinci, bermakna semua sudah diterangkan. Semua yang benar-benar benar telah diterangkan. Yang salah telah diterangkan. Yang hak telah diterangkan, yang batil telah diterangkan, yang halal telah diterangkan, yang haram telah diterangkan. Mana yang diredai, yang baik-baik telah diterangkan, mana yang dimurkai, yang buruk-buruk telah diterangkan. Semua telah diterangkan dengan terperinci. Maka dikatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Semua sudah jelas. Apapun telah diterangkan. Yang kaitannya dengan kepercayaan, akidah, sudah diterangkan dengan jelas. Tentang Allah, tentang malaikat, tentang Rasul, tentang kitab suci, tentang hari akhirat, tentang qada dan qadar, diterangkan dengan jelas. Tentang ibadah juga telah diterangkan, tentang solat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Tentang muamalat, perhubungan manusia dengan manusia, tentang pernikahan, perceraian, warisan, perdagangan, semua diterangkan dengan jelas. Sampai bagaimana membawa bangsa dan negara, politik, itu juga diterangkan dengan jelas. Ala ilmin, atas ilmu. Allah menjelaskan segala sesuatu di dalam Al-Quran atas ilmu. Makna atas ilmu sini, atas ilmu Allah. Apabila atas ilmu Allah, berdasarkan ilmu Allah, atau dengan ilmu Allah, apabila dengan ilmu Allah itu luas. Berarti apabila ilmu Allah itu luas, maka penjelasannya itu meskipun terperinci ke detail, ia adalah benar. Akankah dirubah-rubah lagi sehingga mengikut kepada zaman dan tempat pula? Tidak. Tidak seperti yang dibuat oleh manusia. Ada undang-undang dibuat oleh manusia, berubah-ubah, di amandemen. Apa nih amandemen ini? Nah, tahun 45 dahulu dibuat undang-undang dasar 1945. Berlalu beberapa waktu tak sesuai lagi amandemen. Nanti berlalu lagi beberapa tahun
amandemen lagi. Mengapa di amandemen dirubah? Tak sesuai. Mengapa tak sesuai? Sebab undang-undang itu datang dari manusia yang ilmunya tak sempurna. Hari ini mungkin menganggapnya baik, tapi tak berapa lama lagi menganggapnya, oh ini buruk, ini tak sesuai, ini kurang ini. Tetapi Al-Quran semenjak diturunkan sampai sekarang tak ada perubahan dan tidak akan mungkin berubah, karena Allah telah menjaganya dan Allah memperincinya dengan sangat terperinci sekali, jelas, detail. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan ilmunya yang sempurna. Tinggal lagi sekarang manusia saja mau memperakuinya sebagai kebenaran atau tidak. Silakan kalau mau menyanggah kebenaran Al-Quran ini, tapi mesti berdasarkan ilmu pula menyanggahnya. Tapi sampai hari ini tak ada yang mampu untuk menyanggahnya. Yang ditetapkan oleh Al-Quran itulah yang terbaik dan mendatangkan manfaat. Yang ditetapkan oleh manusia masih lagi menyisakan masalah, bahkan menambah masalah yang sudah ada. Silakan lihat. Sekarang setiap hari di negeri kita ini 50 orang mati karena narkoba. 50 orang setiap hari. Berlalu satu hari 50 orang mati. Satu hari. Hari ini dah hampir nih selesai nih. Nah, ini dah 50 orang mati di Indonesia ini. Satu hari. Kalau satu bulan? Kalau satu tahun? Oh, dahsyat. Dikatakan 4 juta lebih orang Indonesia sekarang ini terlibat narkoba. 1 juta lebih tak bisa diselamatkan lagi, nunggu mati saja lagi. Dan itu mendatangkan masalah. Apa sebabnya? Sebabnya tidak mengikuti petunjuk dan pedoman yang membawa kepada kebaikan dan maslahat. Itu masalahnya. Tapi masih tetap sombong juga. Al-Quran dipinggirkan juga. Jalanilah hidup. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, ini firman Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami nanti akan bangkitkan dia yang berpaling itu dalam keadaan buta. Maka si buta yang malang ini pun bertanya kepada Allah, Rabbi, lima hasyartani a'ma. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dulu aku di dunia melihat. Mengapa ketika aku dahulu di dunia melihat, sekarang engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami dahulu ketika di dunia, engkau melupakannya. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini pun kamu dilupakan. Allah tinggalkan dengan tidak memberi rahmat kepadanya. Matanya dibutakan. Tak juga lembut hati menerima kebenaran Al-Quran, itu tak tahulah lagi. Kalau tak juga bagaimana? Mungkin kesenangan dunia telah menipu. Atau mungkin agama, karena kan kita tanya, apa agama? Cepat sekali menjawab agama Islam. Tapi agama hanyalah dijadikan sebagai senda gurau dan mainan saja. Allahu Akbar. Jadi berguna bagi mereka kitab suci yang telah terperinci itu tidak berguna. Bagi siapa bergunanya? Bergunanya adalah lanjutan ayat hudan, sebagai petunjuk. Siapa yang akan menjadikannya sebagai petunjuk sehingga berguna? Warahmatan, dan sebagai rahmat yang akan mendatangkan kebaikan. Bagi siapa Al-Quran itu mendatangkan kebaikan? Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Manusia terbagi dua, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman bermanfaatlah bagi mereka Al-Quran yang telah dijelaskan dengan terperinci. Tapi yang tidak beriman tidak bermanfaat bagi mereka Al-Quran.
Bagaimana nasibnya? Nasibnya sengsara. Di dunia sengsara, di akhirat pun sengsara. Maka mudah-mudahan terbuka pikiran menerima kebenaran. Mudah-mudahan lembut hati menerima kebenaran. Karena sampai hari ini masih ada juga lagi yang mengabaikan Al-Quran. Sudah pernah khatam Al-Quran dulu waktu kecil di sekolah rendah SD, tapi meninggalkan Al-Quran, sibuk mencari kekuasaan, sibuk mencari kekayaan. Akhirnya tak baca Quran, 25 tahun, 35 tahun, tak pandai lagi baca Quran. Tak pandai. Suruh baca tak pandai. Kemudian buat kelompok pengajian pula, dan dia pula pendirinya. Ajaran sesat jadinya. Baca Quran pun tak pandai, kemudian mengajar pula. Allahu Akbar. Maka mereka ini sesat, kemudian menyesatkan orang lain pula. Apa sebab? Sebab Al-Quran itu bukan untuk dijadikan petunjuk dan pedoman. Al-Quran itu untuk dijadikan sebagai mainan, senda gurau saja, untuk azimat, untuk tangkal, untuk kebal, untuk macam-macam lagi, sehingga hilanglah manfaat, hilanglah kebaikan yang ada dalam Al-Quran, yang isinya di dalam sebenarnya adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyekutukan Allah. Banyak pada hari ini ayat Al-Quran dijadikan sebagai tangkal, azimat. Bukan ayat Quran itu dibaca, tidak, ditanggal-tanggalkannya huruf-huruf Al-Quran itu. Alif lam mim, ditanggalkannya alif, kemudian lamnya dibaringkan, mimnya ditegakkan, kemudian setelah itu ditulis di kertas, kemudian digulung, dimasukkan dalam kopiah, kemudian diselipkan di ikat pinggang, masukkan ke dompet. Kononnya dengan seperti itu ia akan menjadi kuat, gagah. Kemudian kalau berdagang laris dan lain sebagainya. Itu adalah syirik. Itu adalah bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi siapa Al-Quran itu sebagai petunjuk dan sebagai rahmat? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagi orang yang kafir, maka Al-Quran yang berharga itu tidak berguna bagi mereka. Ayat berikutnya, hal yanzuruna illa ta'wila. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali berlakunya apa yang diberitahukan oleh Al-Quran. Tidaklah yang mereka tunggu. Siapa mereka yang dimaksudkan? Orang yang menolak Al-Quran, orang-orang kafir. Jadi apabila bagi orang-orang beriman Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, sebagai rahmat, lalu bagi orang-orang kafir bagaimana? Rupanya Al-Quran itu tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Mereka di dunia ini mendengarkan Al-Quran, tapi menolaknya, meminggirkannya, meninggalkannya. Lalu apabila begitu keadaan mereka, maka tidaklah yang mereka tunggu melainkan datangnya janji Allah, seperti yang diberitahukan dalam Al-Quran, yaitu janji Allah, mati kamu nanti, kemudian masuk neraka. Seperti itu yang Allah telah janjikan, itulah yang akan berlaku ke atasmu. Maka tidaklah kamu tunggu, wahai orang yang menolak Al-Quran, tidaklah kamu tunggu kecuali mati kamu nanti. Kemudian nanti kamu akan mendapatkan apa yang diberitahukan oleh Al-Quran itu terjadi. Itu kira-kira bentuk ayat ini. Berarti ayat ini tegas juga ya? Tegas juga. Kalau ayat tegas, penyampaiannya mesti tegas juga. Kalau penyampaiannya tak tegas, tak jadi tegas ayat ini. Dan kita yang menerimanya pula mesti kecut hati itu hendaknya. Mesti ada rasa takut di dalam hati itu. Tidaklah mereka tunggu kecuali berlakunya pemberitahuan Al-Quran, yaitu siksaan bagi orang yang kafir terhadap Al-Quran itu. Kafir terhadap Al-Quran maknanya menutupi kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kafir kepada Allah, menutupi Allah sebagai
sebagai Tuhan yang semestinya diibadati. Yauma ya'ti ta'wiluhu, hari pada waktu berlakunya atau datangnya pemberitahuan Allah itu. Ini menerangkan tentang akhirat. Kalau tadi menerangkan tentang keadaan mereka, tidaklah mereka itu ketika di dunia ini bagaimana keadaannya? Menunggu. Kemudian apabila sudah sampai waktunya, kapan waktunya? Hari akhirat. Apabila sampai waktunya di hari akhirat, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ya'ti ta'wiluhu, datanglah berlakunya pemberitahuan Al-Quran itu, yaitu mereka disiksa dalam api neraka. Karena itu yang diberitahukan oleh Al-Quran. Maka mereka pun berkata, yaqul, mereka berkata, siapa yang berkata itu? Alladzina nasuhu min qabl, yang telah melupakannya ketika di dunia. Karena ini sudah menceritakan tentang di hari akhirat. Maka mereka yang melupakannya ketika di dunia, apa kata mereka di hari akhirat? Qad ja'at rusul rabbina bil haq, sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami dengan kebenaran dahulu ketika di dunia, tapi kami mendustakan mereka. Berarti mereka mengakui rasul-rasul yang diutus itu membawa kebenaran? Iya, tapi kapan mereka mengakui? Di dalam neraka. Mestinya mengakui kapan sehingga bermanfaat? Di dunia. Tapi mereka mengakuinya dalam neraka, maka sia-sia, tak ada manfaatnya. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami dengan kebenaran. Apa yang disampaikan oleh rasul-rasul Allah kepada manusia? Allah sebagai Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang patut diibadati kecuali Allah. Ani'budullah malakum min ilahin ghairuh, beribadahlah kepada Allah, tak ada Tuhan selain Allah. Itu yang disampaikan oleh para rasul. Nabi Nuh begitu, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menerangkan, ini dia ayat-ayat Al-Qur'an yang kami terima, nih kami sampaikan, jadikan sebagai petunjuk dan pedoman. Nah, ini adalah kebenaran, tapi mereka menolak. Kemudian diberitahukan pula, berhati-hati, hidup ini bukan di dunia ini saja, di sana ada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Apabila buat buruk di dunia ini, maka nanti dibalas nanti dengan kesiksaan. Maka berhati-hati menjalani hidup dunia. Itu disampaikan oleh para rasul. Mereka mengakuinya, betul sungguh telah datang kepada kami rasul-rasul Tuhan kami dengan kebenaran, tapi kami mengkufurinya. Beginilah nasib kami sekarang ini dalam api neraka. Kami menjalani siksaan yang menderitakan kami ini. Kami tak tahan lagi di sini. Maka fahallana min syufa'a fayashfa'u lana, maka adakah di sana bagi kami penolong-penolong yang akan menolong kami? Mereka bertanya. Pertanyaan yang sia-sia. Maka disebutkan di sini bentuk pertanyaan ini adalah bentuk pertanyaan keputusasaan. Putus asa. Ada tak? Ada tidak? Siapa yang bisa bantu kami? Kami mohon bantuan. Tapi tak ada yang membantu. Ada tidak? Begitulah keadaan mereka, meraung-raung, berteriak-teriak di dalam api neraka, minta tolong, minta tolong. Ibaratnya pada hari ini, tolong, tolong. Ada siapa-siapa yang bisa nolong? Tidak akan ditolong. Fahallana min syufa'a. Syufa'a dari kata syafa'a. Syafa'a, asy-syafa' dari sisi bahasa maknanya genap. Lawan asy-syafa' al-witir. Witir maknanya ganjil. Kalau disebut 2, 4, 6, 8, 10, itu namanya bilangan asy-syafa', bilangan genap. Kalau disebut 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, itu disebut bilangan witir, bilangan ganjil.
Mengapa mereka menggunakan kata syufa'a, penolong? Sebenarnya bukan penolong, penggenap. Maknanya menggenapkan. Menggenapkan apa yang kurang. Karena mereka dahulu ketika di dunia, karena kekurangan yang ada pada mereka, mereka melakukan keburukan, melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan. Maka ada tidak yang akan menggenapkan mereka pemberi syafaat? Sebab disebutkan apabila ada pemberi syafaat yang menolong mereka, maka mereka itu bisa dikeluarkan dari api neraka. Siapa yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat nanti di hari akhirat? Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tak ada siapa yang bisa memberikan syafaat di hari akhirat kecuali dengan izin Allah. Maka karena ada pemberi syafaat yang akan bisa menyelamatkan mereka dari api neraka, yang akan memindahkan mereka ke surga, maka mereka pun berteriak, ada tidak yang memberi syafaat, penggenap bagi kami ini, penolong yang akan menutupi kekurangan kami sehingga kami ini dikeluarkan dari api neraka ini untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kejahatan yang dilakukan itu adalah syirik, menyekutukan Allah atau kekafiran, maka tidak akan mendapatkan syafaat, akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Kecuali kalau orang itu beriman kepada Allah, kemudian ada kejahatan yang ia lakukan berupa kemaksiatan. Nah, kemaksiatannya umpamanya adalah kejahatannya mencuri umpamanya, atau ketika di dunia dahulu ada dosa yang ia lakukan, tapi dia tetap beriman kepada Allah, tidak mati dalam kekufuran, tidak menyekutukan Allah, maka Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik itu. Kalau ia mati dalam keadaan memiliki dosa syirik, maka dia tidak akan diampuni dan akan tetap kekal dalam api neraka. Maka tidak akan ada syufa'a, pemberi-pemberi syafaat yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Itu jalan pertama untuk diselamatkan dari siksaan, dijauhkan dari siksaan. Atau jalan kedua, jalan pertama tak akan dikabulkan. Jalan kedua, au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, atau kami dikembalikan ke dunia kembali, kemudian atau sehingga kami melakukan perbuatan selain dari apa yang telah kami lakukan dahulu. Dulu kami menyekutukan Allah, maka sekarang ini kalau dikembalikan kami ke dunia, maka kami tidak buat lagi dosa syirik. Kami akan mentauhidkan Allah, akan beriman, akan mengikuti jejak para nabi dan rasul, akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Tapi akankah dikembalikan ke dunia? Tidak. Bahkan Allah membuat andaian lagi, andaian dalam ayat yang lain. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka yang lalai itu, yang tenggelam dan hanyut dalam kekufuran itu, kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, aku akan beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan ketika dunia. Andaikan dikembalikan, maka akan tetap melakukan perbuatan jahat yang dahulu ia lakukan. Kejahatan yang paling jahat, keburukan yang paling buruk adalah menyekutukan Allah, kemudian dosa-dosa besar yang lainnya. Maka Allah pun jawab, kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya perkataan di mulut saja. Kalau dikembalikan ke dunia akan buat jahat kembali. Maka wa mi waraihim barzakh, di belakang mereka ada alam barzakh, berdiamlah di alam barzakh itu, tidak akan kembalikan ke dunia, ila yaumi yub'atsun, berdiamlah di alam barzakh
sampai hari berbangkit. Penyesalan yang terlambat. Setelah kematian baru menyesal, tidak ada gunanya. Di hari akhirat baru menyesal, tidak ada gunanya. Ini perlunya pengajian. Karena pengajian ini akan mengingatkan kita tentang hari akhirat. Karena biasanya dalam pekerjaan keseharian kita terlalu sibuk dengan dunia sehingga memikirkan dunia dia. Jual beli. Hari ini untung berapa? Kira-kira besok berapa ya? Besok belum lagi sudah memikirkannya sekarang. Kemarin lebih banyak dari hari ini. Dan seterusnya. Kemudian mikir lagi, ini sudah buka cabang satu lagi ini, mau buka di mana lagi ini. Begitulah terus, tak pernah berhenti. Maka dengan adanya pengajian ini, kita berikan waktu untuk diri kita, untuk akhirat kita, supaya kita tidak dilalaikan oleh dunia ini. Dunia ini tak ada habis-habisnya, tidak ada habisnya. Sudah satu mau satu, sudah dapat satu lagi mau satu lagi, tak ada habis-habisnya. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Qad khasiru anfusahum. Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Apa perbuatan mereka yang merugikan diri mereka? Yaitu dengan tidak beriman kepada kebenaran Al-Quran. Itu yang membuat mereka merugikan diri mereka sendiri. Mestinya kalau mereka itu menyayangi diri mereka, maka mereka beriman kepada Al-Quran. Dengan beriman kepada Al-Quran, maka nanti mereka mengikuti petunjuk Al-Quran. Mengikuti petunjuk Al-Quran, melakukan kebaikan, dapat pahala. Dapat pahala, maka nanti dimasukkan ke dalam surga. Maka senanglah badan mereka. Itu namanya beruntung. Tapi sekarang pula mereka telah merugikan diri mereka sendiri, yaitu dengan memasukkan diri mereka ke dalam api neraka. Mereka sendiri yang menjadi sebab memasukkan diri mereka ke dalam api neraka. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan hilanglah dari mereka, lenyaplah dari mereka, pergilah dari mereka ma kanu yaftarun, apa-apa yang mereka ada-adakan. Apa yang mereka ada-adakan sebagai sesembahan yang disembah selain dari Allah. Berhala, tak ada lagi berhala yang akan memberikan pertolongan, perlindungan kepada mereka. Siapa lagi yang mereka sembah dahulu di dunia? Manusia, jin, bintang, bulan, api, matahari, semua tak ada lagi. Karena yang berkuasa di hari akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hilanglah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan. Dulu mereka sembah berhala umpamanya, dengan harapan berhala itu bisa membantu mereka ketika mereka memerlukan bantuan. Tapi rupanya ketika mereka memerlukan bantuan di dalam api neraka untuk menyelamatkan mereka dari siksa, berhala itu pun juga dibakar bersama mereka. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kecewa dalam keputusasaan, ia adalah penderitaan ke atas penderitaan yang sedang mereka jalani. Begitulah keadaan penghuni neraka di dalam neraka, disebabkan karena tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Seperti apa yang diberitahukan oleh Al-Quran, seperti itu yang akan berlaku. Maka mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari dua ayat yang kita pelajari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.